istrinya, anaknya. Jangan sampai kemudian anaknya kekurangan, istrinya kekurangan, padahal dia berdoa kepada orang lain. Subah adalah kemudian saudara dekat, fal adalah kemudian saudara dekat min ahlihi wal waihi. Badani wal nabi bidani kayak usul al-niyah biwajib liman wal ikhtifat. Nabi mendorong kepada orang-orang yang kaya untuk membelanjakan ya, kewajiban zakat, kewajiban harta, dan membelanjakan di jalan yang baik. Bilkhaitu la hajata ilaihi bagi fakti nafsi yakut wal fuqara. Dan pada saat yang sama, jadi Nabi itu mendorong dua sisi, mendorong kepada orang yang kaya untuk mau berzakat, mau membelanjakan hartanya di jalan Allah, atau pada orang fakir miskin. Pada saat yang sama, Nabi juga menyuruh kepada orang fakir miskin untuk mampu menjaga diri, tidak meminta-minta. Diberi tidak apa-apa, tapi meminta-minta jangan. Nah, jadi istighfar, yastaghfir. Jadi alal istighfar wal kafi anis su'al. Apa namanya, mencegah dari meminta-minta. Wabal yang tercari jaksa dulu wadi ansu'alina soalnya yang tahu wa yang tahu asbabal awal kata. Dan artinya bahwa ya Pikir hadisnya satu, al-khattu al-infaq, dorongan untuk membelanjakan di jalannya. Makanya dalam ayat Quran itu dikatakan salah satu parameter, salah satu kriteria orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Makanya didorong untuk berinfak, tentu saja di jalan baik. Karena harta itu pertanyaannya paling banyak, nyarinya seperti apa dan digunakan untuk menggunakan apa. Dan harta yang sesungguhnya itu adalah harta yang sudah dibelanjakan di jalan kebaikan. Kalau yang belum tentu, ya belum tentu. Jadi duit yang masih di rekening, yang masih di investasi, yang masih di berangkas, itu belum tentu. Artinya kalau itu mati, orang itu mati, maka itu miliknya ahli waris, dan sebagainya. Tapi yang jelas-jelas akan membersama itu adalah harta yang sudah fadlunya diukur kalau ala dihadap ini. Dan yang kedua adalah keutamaan tangan orang yang memberi atas selainnya, atas orang yang meminta-minta.
Ada yang usaha juga langsung cepat juga ada. Yang keempat adalah satu alat sedekah, mendorong untuk sedekah kalau akarib atas kerabat-kerabat, ya, artinya orang-orang dekat, orang dekat. Umpamanya saudara kandung, saudara sepupu, paman, cacing, umpamanya gitu ya, yang tidak mampu itu juga dapatnya diprioritaskan, ya, diprioritaskan. Makanya kalau dalam zakat itu, umpamanya punya saudara, punya kakak atau punya adik yang sudah berkeluarga, tapi secara ekonomi kurang, maka lebih baik memberikan zakat kepada saudaranya tadi yang yang tidak ditanggung. Beda kalau umpamanya adik yang kita tanggung, ada keluarga yang kita tanggung, makan dan macam-macam, maka tidak boleh diberikan zakat kepada adik dan ibu atau kepada orang tua. Orang tua itu kan mestinya tanggungan anak kalau orang tua miskin yang sudah yang yang sudah tidak mampu bekerja, ya, yang sudah tidak mampu bekerja. Atau sebaliknya anak itu tanggung jawab orang tua kalau anaknya itu tidak mampu bekerja. Nah, ada kliennya yang tidak mampu bekerja. Kalau yang mampu bekerja tidak, tapi boleh diberi zakat. Jadi anak itu boleh memberi zakat kepada orang tuanya yang bekerja tapi tidak mencukupi, yang tidak ditanggung. Pokoknya anak punya rumah sendiri, orang tua punya rumah sendiri, orang tuanya juga kerja, anaknya kerja. Nah, tapi pokoknya ini suatu saat ekonomi orang tuanya itu lagi sulit, dan oleh yang tidak ditanggung ini tetap berusaha, maka ini boleh menerima zakat, ya, boleh atas nama orang miskin, ya, atas nama orang. Tapi kalau ini sudah tidak mampu kerja, tidak boleh diberi zakat, harus ditanggung hidupnya. Jadi kalau orang tua sudah tidak mampu kerja, ya itu tugasnya anak yang mampu, yang wajib menanggung. Sebaliknya anak seperti orang tua terhadap anak yang sudah berkeluarga, itu bukan tanggung jawab orang tua. Kalau anak ini bapaknya miskin, orang tua boleh bayar zakatnya kepada anak tadi, tapi atas namanya karena miskin, karena miskin. Tapi kalau anak ini bapaknya tidak bisa kerja, mungkin karena lumpuh atau karena apa, dia tidak bisa kerja, ini jadi tanggungan orang tua, bayar zakat kepada anak tidak boleh. Nah, bisa dipahami bedanya. Jadi bedanya, jadi umpamanya anak dan orang tua. Kalau orang ini rumahnya beda-beda masing-masing, kemudian orang tua ini masih kerja, masih produktif, kerja, ini juga kerja, baru anaknya sukses, ini dilarang bapaknya biasanya ya
sepuh, ya, kemudian sudah tidak kuat kerja dan sebagainya, maka ini tanggung jawabnya anak, menjadi tanggung jawab anak. Dan bayar zakat kepada tidak boleh, karena ini adalah dalam tanggungan. Sebaliknya orang tua terhadap anak yang sudah mandiri, artinya sudah berkeluarga, orang tua tidak wajib apa namanya menafkahi, tidak wajib menafkahi. Nah, ini bekerja papanya udah berusaha, tapi kayak tadi jualan gagal, ganti profesi apalagi gagal, maka ini kalau ini miskin, orang tua boleh memberi zakat kepada anaknya, karena dia masih mampu kerja, dia miskin. Tapi kalau anaknya ini karena tidak mampu kerja, makanya anak yang masih kecil yang belum kerja tanggung jawab orang tua. Atau anak ini sudah dewasa tapi umpamanya karena lumpuh atau karena apa sehingga dia ini tidak mampu bekerja, maka tanggung jawab orang tua. Ini bedanya. Kalau tanggung jawab orang tua, maka memberi zakat kepada anak tadi tidak boleh, karena orang yang ditanggung, orang yang biasanya kalau secara umum zakat kepada orang tua ya tidak boleh secara umum, ya. Karena biasanya ya tadi karena ditanggung tadi kepada anak. Nah, yang utama tadi kepada kerabat, jadi tuanya adik atau kakak yang secara ekonomi tidak mampu umpamanya, maka dan tidak ditanggung, maka bayar zakat kepada saudaranya tadi itu lebih baik daripada kepada orang lain yang miskin. Karena fungsinya di samping memberikan zakat kepada saudara yang memang berhak, karena kalau zakat itu kan harus mustahik, harus asnaf zamaniyah, harus mustahik. Kalau nggak mustahik ya tidak boleh, ya, karena zakat itu bukan kayak BLT. Zakat itu harus kepada mustahik. Kalau tidak mustahik maka sama dengan belum bayar zakat. Nah, kepada saudara tadi itu fungsi zakatnya tetap ada. Yang kedua adalah fungsi silaturahmi, ya, fungsi silaturahmi. Yang kelima adalah fadlul qard ala sedekah, mendorong kepada orang yang kaya untuk bersedekah, Yang keenam adalah awal sedekah mutabar ya suami baru badal rajul ustadznya nalena. Utama-utamanya sedekah itu orang yang sedekah itu setelah sedekah orangnya itu masih mampu, masih kaya, itu utama-utamanya. Artinya dan kemudian gara-gara sedekah orang ini jadi miskin. Yang ketujuh adalah qalbul faqih ala ta'awuf wal istimna' nas wa husnul tawakkul ala Allah Jalla, yaitu mendorong kepada fakir miskin untuk menjaga diri, tidak minta-minta, wal istimna' dan merasa cukup dari manusia, wa husnul tawakkul dan bagusnya pasrah kepada Allah. Jadi mendorong dua, yang satu mendorong
supaya kepada orang kaya supaya berzakat dan bersedekah, mendorong kepada orang miskin untuk menjaga diri, ya, tidak minta-minta dan tawakal kepada Allah. Yang berikutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, siapa Abu Hurairah? Bila ditanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyus shadaqati afdal? Mana sedekah itu afdal, yang lebih utama? Kalau tahu siapa Nabi, judul mukili ba'da bima tahu. Jadi orang yang apa namanya bersungguh-sungguhnya, orang yang sedikit, yang minimalis, yang miskin, ba'da bima tahu, dan mulailah dengan orang yang akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban wa Hakim. Jadi yang dimaksud dengan ayyu shadaqatu afdal adalah aktsar sawaban wa asdaqu ajran. Mana sedekah yang paling besar pahalanya, ya, yang paling agung balasannya. Al-Mukil adalah yang al-fakir qalilul mal, wal mana abdul shadaqati shadaqatul fakir bima usmihi wa taqatihi, yaitu orang miskin yang dia ini berusaha untuk bersedekah. Kadang-kadang memang sedekah itu nilainya sedikit, tapi karena dari orang miskin itu bisa nilainya lebih besar daripada orang kaya. Umpamanya ada orang yang lagi pembangunan masjid, ada orang miskin yang hartanya nggak banyak, umpamanya dia punya duit 1 juta, kemudian dia nyumbang untuk masjid itu 500.000. Kita lihat tinggi banget, karena sudah 50% dari duit yang dimiliki. Daripada umpamanya orang konglomerat umpamanya kayak Baru Tanjung, kemudian Abu Rizal Bakri, kemudian Erick Thohir, umpamanya, kemudian nyumbang kepada masjid yang sama. Yang satu nyumbang 500.000 dari orang miskin, satunya nyumbang umpamanya 500 juta. Itu menurut Allah bisa jadi lebih baik yang 500.000 tadi. Karena apa? Karena itu prosentasenya adalah besar, 50% dari duit yang dimiliki. Sementara 500 juta dari Pak Yusuf Kala, dari Pak Erick Thohir, dari Pak Baru Tanjung, dari Pak Abdul Jalal, itu baru 1/sekian% dari harta yang dimiliki. Mungkin tidak sampai apa namanya 1%-nya dari harta yang dimiliki. Nah, jadi makanya bisa jadi walaupun nilainya kecil, tapi dari orang yang kecil karena prosentasenya tinggi, itu nilainya lebih besar daripada orang dari yang besar, tapi dari orang yang sangat besar sekali, yang itu masih kecil prosentasenya dibanding apa yang dia punya. Tapi orang umumnya itu melihat, ya masjid ini disumbang oleh umpamanya oleh Pak Yusuf Kala 500 juta. Wah, itu lebih banget menurut umumnya orang kan itu. Tapi kalau dari sisi tadi
Kesimpulan hadisnya adalah ada mukaroh hadis sadaqati bijamil mal dimaksud kesobro wa husna tawakkul ala Allah azza wa jalla. Jadi tidak adanya makruh untuk mensedekahkan dengan seluruh hartanya. Liman suka sobro bagi orang yang diberikan kesabaran. Sama dengan Abu Bakar. Abu Bakar itu mengapa beliau itu levelnya paling tinggi, sahabat paling tinggi, bukan karena banyaknya sholatnya, tidak. Sahabat yang lain yang sholatnya lebih banyak masih ada, bukan karena lebih banyak baca Qurannya. Sahabat yang lainnya ya biasa baca Quran itu lebih banyak, bukan karena puasanya. Sahabat yang lain yang puasanya kuat itu enggak, tapi karena kesadaran dirinya itu keyakinan yang luar biasa kepada Allah, kepada Rasulnya, ini yang menjadikan Abu Bakar itu menjadi sahabat yang paling utama dibanding sahabat-sahabat lain. Makanya kalau di dalam kitab Masyibat saja salah Safinah Munajat atau di dalam kitab Ihya di sana bahwa urutan sahabat-sahabat yang mulia itu ya dimulai dari Khulafaur Rasyidun, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, itu. Jadi tak tahu urutannya ini. Kecuali kalau menurut Syiah. Kalau menurut Syiah ya Ali saja. Abu Bakar gosok, Umar gosok, Utsman gosok. Jadi kalau ada lagi dengar ceramah, dengar khutbah atau apa yang kira-kira itu memojokkan sahabat-sahabat selain Sayyidina Ali, wah ini kira-kira sih. Yang dibenci itu ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah itu dibenci banget oleh kelompok Syiah. Bahkan ada yang selalu melaknat di dalam khutbah itu, termasuk rukunnya khutbah adalah pelaknat kepada sahabat-sahabat. Maka kadang-kadang kita ini kan di perjalanan mampir di sebuah tempat itu kadang-kadang ada di Jakarta juga ada kelompok makanya kalau salah bergaul kadang-kadang nanti menyebabkan fasadatul fakir az-zabiri walau qalilatan afdalu min sadaqatil ghani bil mali walau qalilatan. Ini sedekahnya orang fakir yang sabar walaupun itu sedikit itu lebih utama daripada sedekahnya orang kaya dengan harta walaupun itu banyak. Nah, karena apa? Ya tadi, karena prosentasenya itu berbeda. Prosentase 500.000 dari orang yang punya hanya 1 juta itu tentu saja prosentasenya lebih utama daripada 500 juta yang dari orang yang punya 80 triliun. Lihatlah fakir badalaha ma'asyidatil hajat ilaiha wajahada tawawahu wa ta'aqqala ma'lam yang ta'aqqal. Karena orang fakir itu betul-betul dia ini mendorong dirinya itu padahal dia butuh, dia tetap mendorong dirinya untuk
bagaimana kalau saya punya duit 1 dinar? Orang dari siapa Rasulullah? Tasaddaq bihi ala nafsik. Itu sedekahlah kamu untuk membiayai dirimu yang utama. Kebutuhan primernya apa? Kebutuhan primernya sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan. Sekarang kesehatan pendidikan termasuk dikategorikan kebutuhan primer, ya, kebutuhan basic. Kemudian bahwa ini akhir, tapi kalau saya punya 2 dinar bagaimana? Kalau Nabi tasaddaq bi ala waladi, kalau itu yang 1 dinar untuk dirimu, 1 dinar untuk anak-anak. Bapak berkata saya ini aku, tapi saya punya 3 dinar bagaimana? Kalau berkata siapa Nabi tasaddaq bi ala khadimika, sedekahlah kamu pertama untuk dirimu, kedua untuk anak-anakmu atau keluargamu, kemudian yang ketiga baru untuk pembantu. Kalau ini aku, saya masih punya lagi Nabi, saya punya 4 dinar bagaimana? Kalau taat bau ini, katanya Nabi, oh kamu lebih tahu setelah itu siapa yang kamu harus kasih bapak. Nah jadi kalau 1 untuk dirinya, 2 untuk keluarganya, 3 untuk pelayannya, 4 untuk yang lain. Jadi terserah untuk apa saja. Rawat meriwayatkan Syafi'i pada hadis siapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud Nasai dan Nasai, wasofakahu dan menganggap sokil kepada hadis siapa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban dari Ibnu Hibban. Kandungan orang tua, orang itu pakai sengaja. Apa? Kandungan orang tua, orang anak itu pakai sengaja. Sampai apa? Oh, karena sebetulnya tanggal orang tua itu ya sampai anak itu bisa bekerja, mestinya ya balik memang. Asalnya itu ya balik, dia sudah kewajiban untuk mencari nafkah sendiri sebetulnya. Tapi kan kalau di kita ini karena anak baru balik dia SMP ya belum bisa bekerja, SMA saja masih banyak yang belum bisa kerja. Makanya biasanya ya ditanggung sampai anak itu bisa. Sebetulnya ya dia kerja apa saja. Masalahnya kan anak kalau sudah punya pendidikan kan pilih-pilih kerjanya. Dari angkat-angkat apa namanya mau angkat-angkat baru aja nggak mau. Angkat-angkat baru nggak mau. Maunya yang kerja kantoran yang enak. Ya mestinya anak itu sudah harus dilatih untuk bekerja sendiri. Nah kalau kita ini kan kadang-kadang begini, anak sudah berkeluarga saja masih ditanggung oleh orang tua. Itu saya kira api orang kadang-kadang anaknya itu berumah tangga karena masih memulai, itu saja masih disubsidi oleh orang tuanya. Makanya kadang-kadang itu kita appreciate kepada kelompok-kelompok ini, kelompok Hidayatullah itu luar biasa. Itu santri dinikahkan, dikirim ke Papua, dikirim ke mana Sumatera, dikirim ke tempat-tempat yang jauh.
hanya dikasih karena penalan jalan majalahnya itu. Karena saat itu ya saya belum kerja dapat diprovokasi orang majalah itu ternyata kan dikasih biaya hidup selama 2 bulan. Jadi dikirim, dinikahkan dan nikahnya tidak pilih. Jadi bukan ini santri dinikahkan kemudian dikasih bekal dikirim ke tempat malam, makanya ke Papua, ke Memiri atau di Parauke atau di mana, udah dikirim dikasih modal hanya cukup transport dan makan untuk kesiapan makan 2 bulan. Setelah itu sudah jalan sendiri kan? Luar biasa. Ini kita masih belum bisa ya model ini. Ya. Itu angka dan rata-rata kita bisa berhasil. Ya, bisa berhasil. Kalau kita kan kadang-kadang balik akhirnya. Dikira begitu akhirnya balik lah. Repot ini kan. Telepon nggak bisa ini bagaimana lah. Jadi itu orang-orang lokal itu luar biasa. Di mana-mana itu bisa hidup betul-betul apa namanya survive ya, bisa survive. Nah kita ini kadang-kadang ya kan anak sudah nikah, sudah masih disubsidi terus ya, apa-apa Pak gimana? Tinggal balik dulu bapaknya juga begitu. Kesimpulan hadisnya adalah agar itu sedekah fadlil mal ba'da kifayah nafsi wa man tanzala sedekah jadi mendorong untuk sedekah dari kelebihan harta setelah kebutuhan primer yang itu terbukti dan orang yang bertanggung. Yang kedua adalah bid'ah min sedekah bil aqrabi wal qaribi wal ahami wal din. Maka sedekah itu dimulai dengan yang lebih dekat, kerabat ya, orang-orang yang dekat yang memang membutuhkan itu saja. Kalau kerabatnya kaya-kaya semuanya ya nggak usah. Nanti kerabat-kerabat yang miskin-miskin yang mestinya dia juga berhak menerima zakat, maka itu lebih. Kemudian bayar akan wujud bertahap ala tertib fakir. Jadi menjelaskan tentang urutan tadi. Makanya tadi mengatakan pertama ya diri, kedua keluarga, ketiga